Halo teman, salam jumpa lagi dimanapun saja sobat-sobat berada. Kembali lagi dengan Bang Sipit. Oke teman, kali ini bersama saya Honda Win ya. Sahabat dari dulu Honda Win ini. Oke, jadi sudah sementara saya bongkar ya. Jadi kali ini mengingat ada yang menanyakan bagaimana caranya Bang untuk memajukan pengapian strom pengapian bus ya. Oke, jadi ada beberapa macam cara sebenarnya. Beberapa cara sesuai dengan caranya masing-masing. Yang pertama bisa dari titik tonjolan magnet ini ya, untuk memajukan titik pengapian. Jadi kalau memajukan, pertama-tama kita harus tahu bahwa putaran magnet itu ke depan gini ya, ke depan. Oke, jadi tonjolan ini kalau kita mau memajukan pengapian bisa jadi kita papas. Oke, papas bagian belakangnya ya. Papas sesuai dengan permintaan ya. Kalau standar ya kurang lebih 2-3 mili. Oke. Papas ini pengapiannya jadi maju. Oke, jadi karena titik pengapian itu ketika tonjolan ini melepaskan diri daripada pulser, itu akan terjadi percikan api ya, bukan depan ya. Begitu pulser ini membaca titik tonjolan habis ini, baru apinya dipercik. Jadi bisa jadi dipapas sedikit. Kalau sedikit saja oke, tapi kalau sampai banyak setengah, kalau papas banyak sebaiknya di depan ini ditambah agar jarak dari sini ke sini tetap seperti standar. Oke, itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua bisa dengan menggeser dudukan pulser ini. Kalau kita mau memajukan pengapian, berarti pulsernya digeser ke bawah agar dia lebih cepat mengenai tonjolan ini. Kalau kita mau memundurkan pengapian, otomatis pulser ini digeser ke atas. Tetapi sedikit ribet ya teman, karena dudukannya pulser Win ini sudah terlihat sangat kokoh. Ini mau menggesernya agak sedikit ribet ya, kecuali kita mencari pulser yang ukurannya sedikit kecil, biar ada space ruangan untuk bisa digeser, tinggal bikin dudukan baru saja. Begitu juga dengan tonjolan ini ya. Kalau mau memundurkan pengapian, ya otomatis ditambah daging di tonjolan bagian kanan sini. Ditambah daging agar dia melepaskan diri dari pulser ini semakin sedikit lama. Oke, kalau memajukan dipapas agar dia melepaskan diri semakin cepat. Oke, begitu dengan cara yang berikut yang sangat simpel dan bisa dikembalikan seperti semula, yaitu spin magnetnya kita papas bagian sebelah sisi bagian kanan ya, agar ada space magnet bisa digeser sedikit. Lalu begitu tergeser tinggal dikancing murnya, otomatis magnetnya akan sedikit bergeser. Oke, ya kira-kira papas sekitar setengah mili aja sudah tergeser ya magnetnya. Begitu sudah tergeser di rumah spin magnetnya, otomatis magnetnya tergeser lalu tinggal dikancing. Itu bisa dengan cara seperti itu. Oke teman, jadi kurang lebih caranya seperti itu, bisa dicoba. Dan itu tergantung juga dari settingan motor ya, untuk pengapiannya. Settingan motornya, dari karbunya, main jet dan pilot jetnya bisa disetting juga. Kalau di putaran bawah agak kosong, berarti pilot jetnya harus dinaikkan sedikit. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman. Kebetulan ini masih standar ya, bisa dilihat spool lampunya masih standar, spool apinya juga masih standar, CDI-nya masih standar ya. Oke, kalau motor standar bisa juga dimajukan, tapi menurut saya sedikit pilot jetnya, spoilernya dinaikkan sedikit. Oke, biar putaran awalnya mendapat sedikit banyak BBM. Oke teman, jadi langsung saja. Kebetulan akan saya praktekkan yang paling mudah ya, yang cara ketiga ya, spin magnet itu saya akan papas. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Oke, pedal Fresnel-nya saya copot. Saya menggunakan track LCVT untuk membuka magnet ya. Oke,
tinggal ditahan seperti ini lalu saya buka. Oke, lepas. Saya asli ya. Oke teman, jadi nanti akan kita modif di spin magnet ini ya. Oke, spin magnet ini akan saya papas sedikit biar magnetnya bisa sedikit maju. Ini cara tergampang ya teman. Oke teman, jadi sudah saya copot spin magnetnya ini ya. Oke. Jadi ini spin magnet ini akan saya papas di sebelah kanan ini ya. Oke, sebelah kanan ini akan saya papas sedikit sehingga magnetnya bisa sedikit digeser. Oke, tapi dengan catatan pada waktu kita kancing magnetnya, murnya harus yakin betul-betul kuat ya, agar tidak ada pergeseran saat mesin hidup. Langsung saya papas. Oke teman, sudah saya papas di sebelahnya ini, sebelah kanan ini sudah saya papas sedikit ya, pakai gurinda. Oke, jadi langsung saja setelah itu langsung kita pasang. Jadi posisi pasangnya seperti ini ya, agar magnetnya bisa maju ke depan. Jadi dia lebih cepat melewati titik pulser ini. Oke, kalau kita papasnya dari samping sini, oke, otomatis pengapiannya jadi mundur karena magnetnya tergeser ke kanan. Jadi putarannya itu melambat, dia akan mengenai ini lambat. Tapi kalau kita geser ke depan, otomatis putarannya dia semakin cepat mengenai pulser ini. Oke, jadi itu cara tercepat ya. Nanti kalau seumpama teman-teman, ini hanya untuk sebagai pengetesan ya, kalau seumpama berhasil cocok sama pengapian di motor, boleh deh dibikin paten dengan dimodif di sini tonjolan magnet ini. Oke, jadi spinnya tinggal diganti. Yang baru kan ada jual kok 5.000 sampai 10.000 kok. Yang asli kurang lebih 20-an ribu. Oke, jadi langsung saja kita pasang ya teman. Oke, sudah terpasang. Sudah terpasang ya, bisa dilihat ya, sedikit terpapas di bagian kanan ini ya. Oke, jadi otomatis tinggal kita pasang magnetnya. Oke, jadi langsung saja saya pasang magnetnya. Oke, sudah masuk ya teman. Sudah masuk. Jadi bisa dilihat ya, magnetnya nanti sedikit goyang. Oke, karena sudah dipapas spin magnetnya, jadi dia longgar di rumahnya ya. Jadi begitu dikancing, karena kita papasnya di sebelah kanan, otomatis magnetnya kita sedikit tergeser ke kanan seperti ini ya. Oke, yang tadinya begini, sekarang dia bisa digeser sedikit. Oke, jadi bisa dilihat kurang lebih berapa mili nih gesernya. Sekitar 3 mili ya, walaupun papasnya sedikit. Oke, jadi begitu sudah di sedikit tergeser seperti ini, baru kita kancing ya. Oke, kita kancing. Oke, kancing dengan posisi magnet tergeser ke kiri ya. Jadi ketika mur ini akan dikancing, otomatis magnetnya ini akan kita tahan mengarah ke kiri, sedangkan murnya itu akan kita putar ke kanan. Jadi tidak akan bergeser ya dudukannya. Nah, oke, jadi tinggal kita kancing saja. Kita kancing saja ya. Jadi seperti ini, nanti tinggal kita tahan. Ini nanti kita tahan. Dia aman kok. Jadi posisinya seperti ini ya. Tinggal kita kancing. Oke, jadi kalau kita mau memasang trek LCVT, usahakan jangan sampai kena magnetnya di dalam ya. Bisa fatal ya. Jadi kenanya cuman di casing besi magnet ini saja ya. Jadi begitu kalau kita mengancing begini, otomatis posisinya tidak akan tergeser karena kuncinya mengarah ke kanan, sedangkan tekanan di magnet itu ke kiri karena ditahan. Oke, jadi tinggal dikancing. Setelah keras cukup. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi cara ini cara yang simpel saja ya teman. Kan masing-masing dengan caranya sendiri ya. Tapi ini saya memberitakan bagaimana cara sesimpelnya. Ingin teman yang menanyakan bahwa bagaimana caranya untuk memajukan pengapian CDI Honda Win ini. Oke. Jadi setelah kalau merasa sudah pas majunya berapa mili, tinggal bisa dimodif di daging. Oke, karena sudah bisa hanya untuk pengetesan saja ya.
Tapi kalau kita kancingnya kuat, otomatis saya rasa tidak akan tergeser kalau magnetnya masih asli dan kruk asnya masih asli, karena dia akan pakem, teman-teman. Dia sudah menggigit di kruk as, dia tidak akan bergeser. Kalau hanya kita untuk memakai harian, saya rasa kuat, karena saya sudah pernah memakainya bertahun-tahun. Oke teman, jadi kurang lebih seperti itu. Ini sudah dikancing, tinggal dicopot dan kita testing. Oke, testing hasilnya. Oke, langsung saja kontak kita di on. Ini posisi akinya masih bagus ya, bisa dilihat lampu sennya masih hidup, belnya masih mantap teman. Oke, kita testing. Oke, langsamnya bagus ya teman. Oke, kita testing. Mantap teman. Oke teman, hasilnya lumayan mantap, sedikit lebih berisi dari standarnya. Tapi yang saya sarankan kalau motor standar majunya sedikit saja ya teman, ya barang 2 mili lah, maksimal 3 mili lah. Atau kalau derajatnya ya kurang lebih magnetnya maju setengah senti lah maksimal ya, untuk ukuran standar ya. Oke, jadi demikianlah tutorial saya kali ini. Masih banyak kekurangan dari saya, tapi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu dan salam.